Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di majelis taklim kita dengan mengharap pertolongan Allah, dengan mengharap inayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting terkait dengan tertolaknya doa. Saat kita butuh, saat kita memohon kepada Allah, kemudian Allah biarkan kita di dalam terombang-ambing dengan masalah ini. Seringkali kita mengkritisi dengan analogi kita yang sempit, dengan kalau bahasa sekarang itu sumbu pendek. Yang kita lakukan, aku sudah tahajud, aku sudah baca Quran, aku sudah sholat duha, kenapa doaku? Kenapa doaku enggak dikabulkan? Katanya Allah itu menjaga orang-orang yang beriman. Nah, berarti kita memposisikan diri kita. Ini yang kita cermati, Pak. Ya, itu yang kita cermati. Apakah selama ini kita sudah tunaikan hak-hak Allah?
Apakah selama ini hak Allah sudah kita tunaikan? Sudahkah seruan-seruan Allah kita penuhi? Sudahkah kitab-kitab Allah kita baca? Nah, disitulah. Makanya Allah ingatkan kita jangan sampai menjadi orang-orang yang lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, yang kemudian Allah membalas kita dilupakan oleh Allah. Karena kita lupa kepada Allah, maka Allah membalas, Allah melupakan kita. Begitu kita berdoa, doa kita dibiarkan oleh Allah. Lah, dalam satu riwayat, suatu hari data yaumin marra al-imam Ibrahim bin Adham. Ya. Suatu hari Imam Ibrahim bin Adham itu melewati pasar Basrah. Nah, begitu melihat Imam Ibrahim lewat atau datang ke pasar itu, fa aqbalan nasu ilaih. Orang-orang muslim yang berdagang di situ berbondong-bondong menemui beliau, karena ada ulama besar yang sedang hadir di pasar itu. Orang-orang muslim yang sana berdagang ditinggalkan dagangannya, berbondong-bondong menyambut dan menemui Imam Ibrahim bin Adham ini. Apa keperluan mereka? Wasa'alu, mereka bertanya tentang sesuatu. Lalu pertanyaan itu mengatakan, ya Aba Ishaq, itu panggilannya beliau. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 40 ayat 60. Kita simak. Surat berapa tadi? Ayat 60. Nah, jadi sebelum menanyakan sesuatu itu beliau menyinggung firman Allah ini. Sebelum bertanya menyinggung ayat ini. Apa katanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Monggo. Surat 40 ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Di ayat ini Allah menjelaskan 3 hal. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan janjinya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Ini janji Allah ta'ala. Kemudian Allah mengatakan yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau mentauhidkan aku. Ada yang mengartikan orang yang tidak mau berdoa kepadaku, itu sombong katanya. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Baik.
Kaum muslimin yang di pasar Basra ini mengangkat ayat ini untuk bertanya kepada Imam Ibrahim, yang mana ayat ini menunjukkan tentang kalau orang berdoa pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, itu janji Allah. Kalau Allah berjanji, kalau Allah berjanji itu pasti apa mungkin? Dalam lah kok sampean pegel ndonga. Nah, itu kan masalahnya. Antara jawaban dengan hati, tuh yang ini wis munafik. Tuh kan gampang ngecek kita itu. Yang ini wis bejo awak dhewe. Itu kan gak sinkron. Yang dikatakan nifak itu perbedaan antara ucapan dengan keyakinan. Kenapa kok kita capek berdoa lah pegel gak ditungane? Ya pendonga sembarang kali harus diwaca, jari kongkon istighfar wis tak waca. Jari nek kate donga niku kon maca selawat wis selawat sampai ngiler-ngiler selawat. Kok doa-doa kita masih belum? Nah, sementara Allah berfirman, wahai imam, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan doamu. Lalu orang-orang muslim ini berkata kepadanya apa? Fanahnu nad'uhu mundu zamanin. Wahai imam, kami itu berdoa kepada Allah dalam waktu yang cukup panjang. Kami sudah berdoa kepada Allah dengan masalah-masalah kami. Kami berdoa kepada Allah dengan problem-problem kami dengan waktu yang cukup panjang. Ya, mundu zamanin tawil kata mereka. Namun dari doa-doa kita yang kita panjatkan dengan berbagai macam doa sesuai dengan kebutuhan dan problem kita ini, fala yustajabu lana. Namun doa-doa kita ini tidak ada yang dikabulkan. Berarti antara kenyataan dengan janji Allah, iki sing ndi sing salah iki. Katanya Allah itu sama begitu. Coba kalau sekarang ini Pak, ngapunten ya, kita diuji Allah dengan ekonomi kita yang pas-pasan, ngepres. Jadi ngepres itu kayak mangan, kayak ngombe, kayak bayarnya ini cukup. Ono bakso liwat wis gak iso tuku wisan. Ku jenenge ngepres. Paham ya? Pun kalau dalam kondisi seperti ini lalu ngrungokno ceramah, ngrungokno khutbah, ngrungokno nasihat, orang yang beriman pasti diberikan penghidupan yang baik oleh Allah. Ngrungokno ayatnya tadi iki ngefek napa mboten? Ngefek napa mboten? Ngefek mangkel. Lah kok iso ngefek? Iku jenenge gak ngefek, ngepot iku jenenge. Coba Allah katakan man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, kami berikan penghidupan yang baik. Itu janji Allah, memberikan penghidupan yang baik kepada orang yang amal soleh dan beriman. Sementara hidup kita baik apa kurang baik? Ngepres ngono mang lho. Baik apa kurang baik? Sing jujur kurang baik. Maca ayat ngene reaksinya apa? Pengaruh? Belas Pak. Enggak pengaruh. Kehidupan sing baik sing yo opo kan gitu. Nggih mboten? Awak dhewe iki wis ngaji yo wis. Nah, rumangsane kan ngono. Rumangsane kan ngono pisan. Salat sunah yo wis. Salat wajib iku 5 waktu yo wis. Tapi endi kebaikan yang kita peroleh? Bon. Itu contoh kecil aja Pak. Contoh kecil aja. Sama dengan kita yang sudah jungkir balik dalam kehidupan ini. Ya, jungkir balik dalam kehidupan rumah tangga dengan problem-problem tengkar cekcok niku menu harian kita. Betul Bu? Nah, mari ngoten mendatangi acara walimah.
acara walimah pengantin baru. Yang ceramah bilang, nah ini ciri-ciri wanita yang solihah. Ini nanti kalau imba dengan mas yang pengantin ini akan mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Awak dhewe jungkir walik gak karo ngrungokno materi ngono ngefek. Delok pengantin dulang-dulangan, nah ini tanda-tanda harmonis, ngefek. Gak ngefek. Batin durung ngono kan. Lha iya apa ora? Gandengan, pangku-pangkuan didulang, batin awak dhewe sing wis tuwa gak karu-karan ngene iki lho. Sing wajah-wajah sing morat-marit niki lho, Mbon. Delok melihat panorama seperti itu, reaksi ngefek ayat menjadikan keluarga sakinah preket tekan ngono sampean. Awakmu durung, Nduk, saiki dulang-dulangan. Menik baru dulang-dulangan nek wis tipes. Lah ngene-ngene kapan dulang-dulangane? Masyarakat ini gak payu materi ngoten niku. Gak laku buat kita ini materi kayak gitu itu. Makanya kita perlu bikin kajian keluarga ini. Ya, rumah tangga sakinah itu mitos apa kenyataan? Itu perlu dibahas itu. Wong bendino bengkerengan aja. Baik ibu bapak, nah ketika kaum muslimin mengajukan permasalahan ini, kami sudah berdoa kepada Allah dalam waktu yang cukup panjang dengan problem-problem yang begitu banyak yang kita alami, masalah-masalah yang begitu kompleks yang kita terima, dan kami pun berdoa kepada Allah, namun fala yustajabu lana, doa-doa kami tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Famal asbab, famas sabab, ya imam, apa kira-kira sebabnya? Apa kira-kira sebabnya? Maka beliau menjelaskan, qal Imam Ibrahim bin Adham berkata, li anna qulubakum matat bi asyrati asya. Ya, doa-doa kalian tidak dikabulkan. Doa-doa kalian tidak ada yang diijabahi oleh Allah. Itu disebabkan qulubakum matat, hati-hati kalian sudah mati bi asyrati asya, dengan 10 sebab. Hati-hati kalian sudah mati disebabkan karena 10 dosa. Ayo kita cek 10 dosa ini kayak apa, dan betulkah kita melakukan dosa-dosa itu. Sebab nek rumangsane awak dhewe niki dosa niku wis minim kita lakukan rumangsane. Betul, Pak? Iya, karena kita sudah ngaji rutin ini, alhamdulillah. Jadi dosa itu minim kita lakukan rumangsane. Insyaallah. Mari kita simak. Yang pertama, dosa yang pertama yang kita lakukan itu adalah, kata beliau, araftumullah. Araftumullah, kalian telah mengenal Allah. Kalian telah mengenal Allah. Walam tu'addu haqqahu, namun kalian tidak tunaikan hak-haknya Allah. Satu. Ini yang pertama. Kalian mengaku sudah mengenal Allah, namun hak-hak Allah tidak kalian tunaikan. Satu. Yang kedua, nanti kita bahas rinciannya, kita global dulu. Yang kedua, wa qara'tumul Qur'an, kalian telah baca Al-Quran. Kalian telah baca Al-Quran. Walam ta'malu bih, namun kalian tidak beramal dengan Al-Quran itu.
Kita cek nanti. Sudah diamalkan membangun rumah tangga. Sudah dengan Al-Quran kita membangun rumah tangga ini. Tugas-tugas para suami sudah dijalankan sesuai dengan Al-Quran. Tugas-tugas orang tua sudah dijalankan sebagaimana Al-Quran. Yuk dievaluasi. Nah itu kok kena kolam desa. Insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa za'amtum, kalian mengaku hubba nabiyikum, mencintai nabi-nabi kalian. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah. Kalian mengaku pengikut beliau SAW. Wa taraktum sunnatahu, namun kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Bahkan kita lecehkan orang-orang yang sedang mengamalkan sunnahnya. Kita bully orang-orang yang mengamalkan sunnah. Di rumah nih. Kalian tinggalkan sunnahnya, bahkan kalian cemooh orang-orang yang mengamalkan, tapi kalian tetap ngotot mengaku cinta sama Rasul. Insyaallah. Kesalahan yang keberapa ini? Yang ketiga. Banyak, Pak. Kita anggap kalimat yang paling mengerikan yang diucapkan orang-orang pencari ilmu hari ini adalah wong sunnah kok dipersoalkan. Itu kalimat yang paling bahaya itu. Itu kalimat sederhana namun sangat bahaya kalimat. Pernah jenengan dengar nggak ulama-ulama mengatakan seperti itu? Dalam ulama-ulama mengatakan begitu. Ada yang meremehkan sunnah begitu. Insyaallah. Yang ketiga, yang keempat. Ya, kesalahan yang keempat. Ini kata beliau, kata Pak Rob nanti ya, jangan salah ya. Wa qultum, kalian berkata, kalian berkeyakinan, inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian. Kalian telah berkata, kalian telah berikrar, setan itu adalah musuh kalian. Namun wafaqatumuhu, kalian mentaatinya. Kalian ikuti itu jejak-jejak syaitan itu. Kalian tunaikan bisikan-bisikannya. Dan kalian jalankan perangkap-perangkapnya. Itu yang keberapa? Kalian mengaku, kalian berkata setan itu musuhmu, bahkan kalian tiap hari berlindung kepada Allah dari gangguan. Namun apa kata beliau? Jejak-jejak setan kalian ikuti, perintah-perintahnya kalian patuhi dan kalian taati. Ini kemaksiatan yang keempat. Yang kelima, wa qultum, dan kalian berikrar, berkata, annakum mustaquna ilal jannah, kalian rindu kepada surga dan kalian berdoa untuk bisa masuk ke dalam surga. Namun walam ta'malu laha, kalian enggan beramal dengan amalan yang memasukkan kalian ke dalam surga. Pintu-pintu surga terbuka dengan tidak ada yang kamu masuki kecuali sedikit sekali yang kamu masuki. Jalan-jalan surga terbentang di depan mata kita ini, tapi tidak ada yang kita lewati kecuali sedikit sekali yang kita ambil. Ini kesalahan yang keberapa? Yang kelima. Kalian berikrar rindu kepada surga, namun tidak beramal untuk mendapatkan surga itu. Yang keenam, wa qultum annakum takhafunan nar, kalian telah berikrar, bahkan berlindung kepada Allah
kalian takut terhadap neraka dan minta dijauhkan dan diselamatkan dari neraka. Setiap hari kalian berdoa, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Namun walam tahrobu minha, kalian tidak menjauhi jalan-jalan menuju neraka itu. Justru amalan-amalan yang menggelincirkan ke dalam neraka kamu lakukan. Allah, nih. Yang keberapa tadi? Yang ketujuh, wa qultum annal mauta haqqun. Kalian yakin, kalian berkata kematian itu adalah sebuah kepastian. Kamu yakin kamu itu akan mati, yakin kamu. Namun walam tasta'iddulah, kamu tidak pernah mempersiapkan bekal-bekal kematian itu. Allah. Kapan hari saya ngaji dengan mbah-mbah, sepuh semua jamaahnya. Saya suruh menamakan majelis taklim iki cocoke mbah, dijengno majelis taklim husnul khotimah. Saya tanya, mbah, kalau seandainya jenengan ditanya nanti malam dipundhut sama Allah, jenengan siap napa mboten? Jawabin apa? Belum Ustaz gitu. Belum Ustaz. Kita pun mungkin kalau ditanya dengan pertanyaan sama, jawaban apa Pak? Belum. Kenapa kok belum? Karena belum siap bekalnya. Jawaban itu benar dan tepat Pak. Benar dan tepat. Namun kalau pertanyaan itu ditanyakan 10 tahun yang lalu, pertanyaan ini ditanyakan di 10 tahun yang lalu, Pak, kalau nanti malam dipundhut sama Allah, purun apa mboten? Siap apa ndak? Jawabin apa? Ndak siap. 10 tahun yang lalu. Kalau ditanyakan 10 tahun berikutnya, jawabin apa? Itu masalah. Kita nggak pernah mempersiapkan memang. Tapi kita yakin mati itu terjadi. Allah. Betul? Yakin. Tapi uniknya tidak pernah persiapan. Sebuah kesalahan besar yang kita lakukan ini. Yang keberapa tadi? Yang ketujuh tadi ya. Sekarang yang ke-8 kesalahan yang kita lakukan, wastaghaltum bi uyubin nas. Wah, ini yang paling banyak juga ini. Wastaghaltum, kalian sibuk bi uyubin nas, dengan aib-aib orang lain. Kalian teliti dengan kekurangan-kekurangan orang lain. Kalian jeli dengan aib-aib orang lain. Namun wataraktum uyubakum, kalian tinggalkan aib-aib diri kalian. Potensi-potensi dosa yang banyak itu Pak, kita sangat berpotensi ya. Hanya saja belum ada kesempatan, itu aja. Termasuk korupsi, kita ini jiwa korupsinya itu besar loh. Hanya saja belum sempat, itu aja sebenarnya. Tak kei cuplikane mawon ya. Cek ngerti bahwa potensi kita korupsi itu sangat besar. Ya, kalau kita nitipkan kerja anak kita, lalu di situ ada kenalan kita, ingin murni atau ingin ditolong sama dia? Aku titip-titip anakku, karepe opo iki? Itu kita, Pak. Itu kelas titip kerja. Ingin anak kita yang padahal daftarin nomor 10. Mestinya dipanggil nek nurut asli nih sing nomor 1. Tapi karena ini anak kita dan dia itu teman kita, bahkan family kita, kita ingin apa? Halo?
Anak kita murni atau prioritas? Pun, gak usah diubah mana wes, Kiai. Itu kita. Jiwa korupsi itu besar pada diri kita itu. Tak kayak cuplikan yang kedua aja tambah mantep. Antri berobat ning rumah sakit. Jenengan oleh nomor 40. Engkau jam loro kayak digarap. Terus ada kenalan, ada family kerja di situ sebagai petugas di tempat tersebut. Jenengan disapa, Mbak, Pak D ngapain? Antri Mbak, nomor pinten 40. Saya tak gowo nih. Seneng apa susah? Seneng apa susah? Seweneng. Pun sakniki kalau jenengan sebagai orang yang biasa umum terus ngelihat orang yang antri di belakang jenengan kok didisik nih, jenengan yang antri duluan rasanya piye, Pak? Jadi kita seneng lihat orang mangkel dengan kita itu kita. Pun 2 cuplikan ini saja sudah, silakan diterjemahkan yang lain. Segera dipahami nih. Terus kita caci maki orang-orang yang korupsi hari ini, tapi tidak pernah kita doakan. Padahal kita berpotensi besar untuk melakukan hal itu. Sampun jelas? Saya lihat Pak di lembaga-lembaga, saya simak, ngeri sekali. Oh, ini kok kepingin bersih teko korupsi dan wong kita itu berkarakter seperti itu. Coba kalau nggak ditolong ponakane, ngono ku anak ponak aku yo menengi sama aku ngene iku. Wis disopo ta? Yo gak iso, Pak. Gak bisa. Itulah jiwa kita. Sampun? Baik. Jadi yang ke-8, kesalahan yang ke-8 apa? Engkau sibuk dengan aib-aib orang lain, namun kamu tinggalkan aib-aib diri kalian sendiri. Itu dosa yang ke-9, wa akaltum ni'amallah. Kalian telah memakan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Melimpah ruah nikmat Allah yang kamu nikmati, yang kamu makan, yang kamu minum. Buktinya apa? Buktinya panjenengan dengan saya hari ini nek kate masak iku bingung. Betul mboten, Bu? Masak apa yo? Bingung. Lho masak sak menuke kok bingung niku lho. Ana jagung, ana kangkung, ana bayem, ana wortel, ana timun, ana kecambah, ana sawi, ana godhong telo, ana macem-macem 20, 25, 30 macam sayur. Sampeyan bingung malah salah situ. Tahu nggak, ngerti nggak sebabnya apa? Jenengan kali kulon itu kakean mangan enak. Sampeyan eling-eling niki. Jenengan kali kulon ki wis tuwuk mangan penak. Di waktu yang sama, saat kita bingung masak opo yo, iwak opo yo, kan begitu toh? Masak iki winganane wis, kate nyayur iki winganane lusa wis. Itu bingung akhirnya. Di saat yang sama, teman-teman kita yang duafa hari itu bisa masak, itu sangat di saat yang sama. Ngerti arah pembicaraan saya ini? Hari itu kita bingung masak apa, di waktu yang sama ada teman kita isok masak itu luar biasa nikmatnya. Betul Ibu? Iya. Nah, itu ada kesalahan-kesalahan kita. Ini kena kula bahas, kula dikira ngecemes. Apa Ustaz Rob ngene gak oleh, nglencer gak oleh, rekreasi gak, saya gak ngoleh iku lho sapa. Cuma coro-coro ngodos ngeten iki kalau jenengan tak tanya, kenapa rekreasi? Refreshing Ustaz, menghilangkan kepenatan. Lah ngono ta alasane? Lah ngono ta alasane? Saya alasannya apa coba sampean? Nah itu bosen Ustaz,
refreshing, biar seger, biar fresh tak ganti toh. Sakniki ngeten lho, Pak. Makanya kula mbek sampeyan iki ngapunten sangat ya, gapate cerdas. Ngapunten sangat. Jangan lihat kalau rombongan rekreasi, sampean simak wajah-wajah orang di dalam kendaraan itu. Ketika berangkat itu penuh dengan keceriaan. Coba sampean rekam, nek kate budal nipis. Ekspresinya wajah-wajah yang menggembirakan. Pun nanti kalau pulang sampean rekam itu. Nanti di rumah sembojong niku tuncalno kabeh wes ngledak ngeten iki. Sekali pegele pun. Kenikmatan, kepenatan tambah penat sampean. Itu bukan obat, Ibu. Salah kalau jenengan ngobati kepenatan dengan cara seperti ojo salah pahamane lho. Opo aku ngelarang rekreasi? Opo aku ngelarang? Ayo ngomong larang tak sahabat sampean. Opo aku ngelarang? Tapi nek jenengan jadikan itu obat kepenatan, itu salah. Itu hanya melupakan sesaat. Setelah itu dengan capek lagi. Masalah jenengan belum hilang. Gimana? Seperti kalau kita dulu sekolah atau kuliah oleh PR ngerjakan soal di rumah, pegel, penat ndelok soal-soal, keluar terus ngopi sik ndang jopo. Itu bukan menghilangkan soal. Soalnya sik woto, hanya menghilangkan sesaat itu aja, capek, penat. Setelah itu balik lagi, mikir lagi kita. Halo? Cara menghilangkan kebosanan bukan begitu caranya. Saya amati, saya coba telitilah. Jadi kalau kita ngelihat itu coba ojo kepingin gini, kepingin gini, jangan begitu. Belajarlah berpikir. Obat yang paling tepat itu apa? Sebenarnya mudah kok, Bu, menghilangkan kepenatan. Isok mangan jadi seger, masak jadi tetap apa saja jadi nikmat. Obatnya cuma satu. Tapi kalau jenengan saya tanya, pasti jawabnya angel. Satu obatnya. Dan kalau jenengan saya tanya, jawabnya angel. Kapan terakhir kali jenengan duduk di rumahnya orang miskin? Lah angel jawabnya. Kapan terakhir kali jenengan masuk duduk di rumahnya orang miskin? Itu obat. Kenapa, Bu? Kenapa itu obat? Kapan terakhir masuk di sana? Jawabnya angel kanda, ini gak percaya. Jawabnya sakjane gampang, gak tahu. Mari di sana. Betul, Pak? Kalau kita datang ke orang miskin, duduk di sana 1 jam saja, wis betah-betahno sampean. Saya yakin betah-betahno. Gimana? Kenapa, Bu? Serba nggak ada apa-apanya gitu loh. Diduk ya apa jenenge? Banyu putih leng-lengan ngoten niku. Wis gak ana sing didokno maneh. Kondisinya pengap rumah ini. Ono kipas pojok niku gredek noleng ngiri wis gak sok noleng kanan. Jadi kipas-kipasnya melok setruk niku. Nah, gitu. Kamar mandinya kayak begitu. Nggak punya kulkas, nggak punya fasilitas, hidup seperti ini 1 jam saja jenengan duduk di situ penat jenengan. Kalau jenengan duduk dengan membawa nikmat Allah, lain rasanya. Kalau jenengan datang dengan membawa ilmu dan keyakinan, itu beda rasanya. Itu obat kepenatan, itu obat jenengan bingung mau masak apa tadi, itu obatnya. Sampai coba, ngaten lho. Nek gak dicoba berarti ada kedoliman yang kita pertahankan. Nah kalau nggak peduli dengan orang dolim, orang-orang miskin, dolim napa mboten? Dolim napa mboten? Pun kira-kira sampai bulan berapa kita ingin jadi orang dolim?
Monggo diputuskan sendiri-sendiri. Kan saya tahu jenengan ini orang-orang sibuk masalahnya. Sibuk ndelok YouTube, sibuk TikTok. Allah, ini rumasa dadi apik ae awake. Sampun kita lanjutkan. Yang keberapa tadi? Gak enak ngajinya ya. Gak enak ngajinya. Bun, jadi yang ke-9 tadi apa? Kalian telah memakan nikmat-nikmat Allah namun ya, walam tu'adu syakrau, tidak kalian tunaikan syukurmu kepada Allah. Tidak kamu tunaikan syukurmu kepada Allah. Nah kan kalau pesen bapak-bapak sing diparingi rezeki kathah niku sekali waktu tonggo-tonggone niku dijak digilir ngoten Pak. 3 tetangga diajak makan bareng, ayo kita keluar, ngono sak keluargane. Makan dikai beber wis sampean njaluk apa kok njaluk sak karepe ngono wae. Dadi sampean niku sugih tenan ngono lho. Nek sugih. Mak kadang-kadang kita ini penampilannya kayak wong sugih ngoten. Jadi penampilannya dudunan wong sugih, tapi nek disambati duduno iku nek jare ahli fikih niku disebut al-juben. Juben niku pengecut. Ngeri Pak. Nah gimana tidak? Bun, yang ke-9, yang ke-10 kesalahan yang ke-10 yang kita lakukan yang menjadi sebab doa-doa kita tidak terkabulkan dan kita ditelantarkan oleh Allah. Yang ke-10 adalah watafantum mautakum, kalian telah mengubur mayit-mayit kalian. Kalian telah mengubur jenazah-jenazah di antara kalian. Walam ta'tabiru bihim, namun kalian tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian mereka. Ya, wadafantum mautakum, kalian telah mengubur mayit-mayit kalian, namun kalian tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian mereka. Pun ada berapa Ibu? 10 kesalahan yang menyebabkan terhalangnya doa. Pun kita evaluasi satu persatu lagi. Nomor 1 tadi apa? Kalian telah mengaku mengenal Allah, namun tidak kalian tunaikan hak-haknya. 2, kalian baca Al-Quran, namun kalian tidak beramal dengan Al-Quran itu. Yang ketiga, wa za'amtum hubba nabiyikum, kalian mengaku cinta kepada nabimu, namun wa taraktum sunnatahu, kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. 4, wa qultum inna syaitana lakum adu, kamu berkata, kamu berkeyakinan setan itu musuh bagimu. Wa wafaqtumuhu, namun kalian mentaati ajaan-ajaan syaitan. Wa qultum annakum mustaquna ilal jannah. Yang keenam, yang kelima, kalian berkata bahwa kalian sangat rindu dengan surga, kalian ingin masuk dan menjadi penghuninya. Namun walam ta'malu laha, kalian tidak beramal untuk mendapatkan surga. Kalian bermalas-malasan, kalian melemah-lemahkan diri kalian untuk melakukan amalan-amalan yang membawamu ke dalam surga. Yang keenam, kalian berkata bahwa kalian takut terhadap neraka, ingin diselamatkan oleh Allah dari neraka. Namun walam tahrubuna minha, kalian tidak menjauhi jalan-jalan menuju neraka. Kalian ambil perbuatan-perbuatan, kalian jadikan kebiasaan amalan-amalan yang menyeret seseorang ke dalam neraka. Yang ketujuh, kalian berkata, berkeyakinan kematian adalah suatu kepastian, namun
kalian tidak mempersiapkan bekal-bekal untuk kematian. Kesalahan yang kedelapan, kalian sibuk dengan aib-aib orang lain, namun kalian tinggalkan aib-aib diri kalian. Yang kesembilan, kalian makan nikmat-nikmat dari Allah yang begitu banyak, namun tidak kami tunaikan syukurmu kepada Allah. Yang kesepuluh, kalian telah mengubur orang-orang mati di antara kalian dan tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian. Bu, setelah kita baca, kita ulang, kita renungkan. Dari 10 dosa ini, nomor 1 sampai 10, kira-kira nomor berapa yang kita selamat? Nomor berapa yang kita selamat? Selamat semua? Oh enggak. Terus? Berapa persen? Enggak ada yang selamat kita. Allah. Nah, gini kan jelas Pak. Sing perlu didandani sing dia Pak iki. Ya. Kalau kita ngaji biasa-biasa sih koyo gak salah Pak. Gimana? Begitu dioncek enggal situ, ini 10, ini baru 10, nanti ada 10 nasihat dari Imam Ibnu Qayyim. Kemarin kita baca, yo kena mana 10 mana. Iki nek dilempukno sok 20 niki. Dosa yang begitu jelas kita lakukan. Insyaallah. Nah, jadi kalau begini, kalau kemudian doa kita tidak kabulkan, yang disalahkan siapa ini? Oh, diri sendiri nggih. Ojo nyalano tahajud nggih. Aku lho wis tahajud. Aku lho wis sedekah Jumat berkah. Aku lho wis salat duha tiap hari. Kita tidak mengingkari kebaikan itu, Ibu, Bapak. Dan sangat bagus kalau kita memang sudah melakukan itu, jangan sampai hilang. Jangan sampai. Namun perhatikan dan perhatikan. Pengaruh amal dan pengaruh dosa itu lebih kuat pengaruh dosa. Pengaruhnya sangat kuat, Pak. Coba sekarang Bapak baca Quran 10 menit atau mungkin setengah jam, baca Quran setengah jam atau diterjemahkan sekalian setengah jam, Pak. Pun setelah itu Bapak Ibu lihat video porno setengah jam, yang kuat membekas di hati yang mana? Ojo takon lho ya, Ustaz dicoba tangun ojo ngono ya. Nah, ini untuk berpikir aja ini. Pengaruh maksiat itu sangat kuat. Ibu, bapak ngelihat film porno yang nggak bener, bapak ngelihat wanita telanjang, jangan setengah jam, 5 menit itu menghapusnya di memori kita 2 hari belum tentu hilang loh. Rekaman di dalam benak kita itu mancep itu. Kenapa? Kok begitu kuat? Karena kita membayangkan, merasakan, mengandaikan. Jadi ndelok iku ambek ngerasa ngono lho. Karena kita orang sehat begitu ngelihat gitu kan mesti mikir meh danio kan gitu. Minimal dua pikiran gitu. Jenengan punya pikiran begitu enggak kalau satu ngelihat wanita telanjang gitu? Atau biasa aja ngelihat wanita telanjang sama ngelihat cagak listrik itu biasa podo ini. Sama enggak kira-kira? Atau ada denyutan-denyutan dalam hati ini? Aja diremeh no. Al-Quran membicarakan celah-celahnya yang kadang kita kritik dengan sumbu pendek kita ini. Masuk ngono tok gak oleh. Itu sering kita ngomong begitu. Ngaji kok ci adile ngono. Cok kenceng-kenceng ngaji ku, bengkok-bengkok titik ngono. Iki yo opo karepe?
Lan jenengan nek maca surat Al-Fatihah niku ihdinas siratal mustaqim apa ihdinas siratal bengkong? Ini lo dikupas konsekuensi dari ucapan dan doa ini. Oleh karena itu maka kita akan kupas bagaimana memperbaiki 10 kesalahan ini supaya tidak terulang dan terjadi terus-menerus. Kita melakukan salah tanpa sadar dan tanpa ada iktikat untuk memperbaiki. Sampun jelas nih? Jadi kita pelajari 10 kesalahan kita. Ya, saya termasuk punya potensi dari 10 kesalahan. Kita ini manusia yang sama, punya perasaan yang sama, dari naluri yang sama. Pun sekarang mari kita lihat, ayo diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki 10 kesalahan ini berarti konsekuensi yang ada di dalamnya. Ini yang harus kita kerjakan. Poin pertama, apa tadi? Kalian mengenal Allah, kalian telah mengaku mengenal Allah. Pun perhatikan Pak, nggih. Kalau di dalam bab akidah niku Pak ada namanya asma wa sifat. Ada tauhid asma wa sifat. Asma itu nama-nama, sifat itu karakteristik dan sifat dasar pelaku. Pada umumnya orang kalau mengenal makanya perhatikan, mengenal dengan mengetahui itu sama apa tidak? Dalam mengenal dengan mengetahui beda apa enggak? Kalau jenengan ditanya, jenengan kenal Pak Ro'o Pak? Dalam kenal apa tahu? Mulai saja jawaban ini. Kenal apa tahu? Tahu. Jenengan tahu saya dengan istri saya bagaimana? Sampean tahu saya berbuat baik dengan tetangga kanan kiri saya. Nah, berarti jenengan belum kenal. Baru tapi nek ditakoni, oh kenal, kula santri ini. Beda Pak. Ini mungkin yang menjadi soal. Kalau kita mengenal itu karakter seperti bertetangga sekian tahun, gitu. Kan kadang-kadang kita terjebak, ngapunten ya. Ketika kita datang ke rumah teman kita ziarah ke rumah teman kita. Lalu teman kita nggak ada di rumah, yang ada tetangganya keluar. Madosi sinten Bu? Anu niki, oh nggak ada di rumah, orangnya tuh gerap ya ke kita itu. Apa sumeh, napa sumeh niku? Ya semua anak gitu loh. Dalamnya pundi, enak, komunikasi itu enak. Begitu kita ngelihat tampang, napa niki jenenge penampilan, kemudian sikap tetangganya yang seperti itu, lalu kita cerita ke teman kita, aku ingin yang omahmu gak ono omah, ditemui tetanggamu. Komentar kita tentang tetangganya baik apa buruk? Masya Allah tetanggamu itu yo enak blawater wong ya, seweneng ngene iku. Sing tangga sampean bilang apa? Gak ngerti asline kowe. Betul Ibu? Oh, sing wongi apa tanggoku sing ya apa? Wongi lemu. Oh, iku judes. Penilaian dia dengan penilaian kita sama apa tidak? Dia menilai baik. Kenapa? Karena belum kenal dia. Baru ketemu itu sumeh, semana, grabya, kita anggap baik. Kita yang sudah kumpul bertahun-tahun, pripun? Nah, sama dengan kita ke rumah teman kita, pasangannya itu, monggo toh Pak, diunjuk, masya Allah, bojomu ya nyeweneng no, Pak, ambulane metu Pak. Nah, bojoku sing ngene iku nambah wong watekno tapi ambek bojone dhewe. Enggak plei. Enggak ngapunten. Ono sing model ngono mboten? Ono anggit sampean gak ono piye.
Terus ada lagi Pak, yang tampangnya itu menyeramkan. Gak patek guyu, yo gak patek nyopo, yo gak sumana, yo gak nyumbangan, brengos sing nggambreng ngoten niku. Bojomu kok cek kerengnya Pak, gak apa-apa bojomu. Gak, bojoku iku wis jinak katanya. Yang paling tahu siapa? Karena dia tahu sifat. Perhatikan Pak, asma wa sifat. Perhatikan, kalau kita menyebut sebuah nama, pastikan kita mengetahui sifat. Pastikan. Salah satu di antara yang gak diungkap di materi 10 sebab ini, yang menjadikan doa-doa kita lemah, yang menjadi doa-doa kita terlantar, salah satunya yang mungkin tidak terungkap di dalam 10 sebab tadi itu. Apa itu? Kita ragu terselesaikan urusan itu. Kita ragu terselesaikannya urusan ini. Tidak sedikit orang berdoa, ya Allah selesaikan urusanku, tapi ini urusannya besar, bisa enggak? Urusan ini besar, bisa enggak? Tapi kita tetap berdoa, ya Allah selesaikan urusanku, tolonglah aku. Tapi urusan ini ruwet, isok enggak? Ini kalimat apa Pak? Kalimat ragu. Sementara yang dibutuhkan oleh Allah itu ud'ullaha wa antum muqinun. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kamu penuh keyakinan bahwa Allah bisa menyelesaikan urusan ini. Makanya Pak, yang tadi kita kenalkan, arraftum, kalian mengaku mengenal Allah. Nah, kalau kita mengaku mengenal Allah, tentu yang dikenal apanya? Apa cukup dengan nama? Sifat. Disitulah kekuatan jiwa nanti itu akan lahir. Pengaruh memahami tentang tauhid asma wa sifat itu mempengaruhi karakter seseorang. Mempengaruhi karakter seseorang. Coba kita ambil sekarang. Ini yang tadi kami sebutkan. Allah, kita sering kali keliru. Dan akidah kita masih bermasalah. Perlu dibenahi lagi. Bukan salah total, bukan. Bermasalah. Kita pernah mendengar sifat Allah, wallahu sami'un alim. Sami'un alim. Artinya sami'un apa? Maha mendengar, alim maha. Dua sifat Allah sekaligus namanya. Pun Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Sekarang kita tanya. Suatu saat kita tengkar dengan istri kita ini. Cekcok. Kalau cekcok itu biasanya menggunakan kalimat thayyibah, nopo kalimat sayyi'ah. Bu, mencela mungkin bisa terjadi. Halo? Gak tahu tukaran tadi. Enggak, waktu diskusi sama tengkar sama pasangan itu loh. Mencela bisa terjadi enggak? Mencemooh bisa terjadi enggak? Ungkit-ungkit bisa terjadi enggak? Bisa. Mengolok-olok bisa terjadi enggak? Sangat bisa ini. Mencaci, mencela, mencerca itu bisa kemungkinan terjadi. Pun begitu kita lagi rame-ramenya dengan istri kita atau pasangan kita, mungkin ketika kita belajar tiba-tiba disapa oleh ustadz kita. Anggap saja ustadz ngaji lewat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ustadz ngaji. Mana ustadz? Ini jalan-jalan ngantar istri belanja ini. Jenengan? Iya belanja. Ini istri jenengan? Iya. Pun tengkarnya masih jalan? Berlanjut? Enggak. Mencela? Enggak. Menghujat? Enggak. Kalau manggil berubah apa tetap kayak tadi? Ini ada ustadz ngaji loh ini. Berubah apa tidak? Padahal lagi mangkel ini. Lagi marah kita ini. Hanya saja waktu pertengahan pertengkaran disapa oleh ustadz kita. Atau mungkin ustadz Yunan yang biasa didik kita ini. Atau mungkin ustadz Zaini
menyapa kita saat kita sedang berdebat dengan istri kita, menggunakan kata-kata thayyibah. Pun kalimat jelek masih dikonsumsi dalam Bu? Oh enggak. Mencela, manggil kata-kata kasar masih digunakan, kata-kata kotor masih digunakan, mengumpat masih dikatakan. Kenapa? Pertanyaannya di sini. Ini akidah ini nanti. Pertanyaannya di sini, Pak. Kenapa? Ya sungkan Ustaz. Masa ada Ustaz? Nah, gak mungkin saya memperdengarkan suara yang jelek kepada Ustaz. Gak mungkin saya mempertontonkan adegan yang buruk kepada Ustaz. Di mana rasa hormat saya kepada Ustaz? Ini akhlak. Betul? Berarti kita masih menjaga adab, masih menjaga akhlak, dan masih menghormati Ustaz. Sakit dipahami nih? Pun. Ketika Ustaz belum datang tadi, kalimat kita kasar, suara kita keras. Kenapa? Karena nggak ada Ustaz. Pertanyaannya, ketika kita bersuara didengar oleh Allah nggak? Yakin? Nggak segan. Kita tidak mau memperdengarkan suara buruk ke Ustadz, tapi kita tidak segan memperdengarkan suara buruk kepada Allah. Berarti lebih segan, lebih menghormati daripada perbuatan apa ini? Dibuka Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Iya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintaannya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Nah, sebagian orang menjadikan makhluk-makhluk sebagai tandingan-tandingan, ya, menjadikan makhluk-makhluk sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk itu seperti mereka mencintai Allah. Bahkan realita di lapangan orang-orang yang menyembah selain Allah itu lebih tinggi pengagungan dan kemuliaannya kepada selain Allah daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ini. Maka disinilah letak bahwa akidah kita masih belum benar. Hadis Nabi dihubungkan, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, solusinya itu berarti orang mukmin itu kalau marah mestinya diem, gak nyecret.
Awas lho Bu. Penyecretan. Nyecret itu identik dengan ungkit-ungkit. Itu sangat akrab. Kalau sudah masuk al-mannu namanya itu, ungkit-ungkit, maka amalan-amalan yang sudah pernah kita lakukan berpotensi keberangus. Allah, hati-hati makanya begitu masuk akan ungkit-ungkit segera diem. Tapi yo gak gampang ngoten. Wong katik kena omongan titik kepewancing ngoten niku. Ya apa? Sampeyan ngomong apa, Mang? Saya ulang ngono. Aku jare sampean gak perdatian karo keluarga sampean, sih balenono. Sampean eling. Wah, mulai niki pun. Bisa terjadi? Allah. Ngene iki lho ahli Quran di zaman sekarang. Ahli taksin, ahli tarjim, ahli tartil. Lo kayak begini loh Bu keadaan kita ini. Ayo diulangi. Kita lagi ulang. Nah ini nanti kita akan oncai satu persatu tentang cara memperbaiki kesalahan-kesalahan. Kita semua butuh perbaikan. Saya maupun panjenengan butuh perbaikan. 10 hal yang sudah jelas-jelas. 10 hal yang tiap hari kita lakukan. 10 hal. Ternyata dari 10 kesalahan itu tidak satu pun kita selamat. Kita melakukan semuanya. Walaupun tidak secara total. Ono sing setengah hati. Jalankannya itu loh. Ini karena kita sibuk dengan ungkapan-ungkapan manusia. Takut dicela, takut dicaci, takut dituduhkan, itu akhirnya. Padahal dalam konteks takut seperti ini, kita nggak boleh takut dengan celaan manusia. Nek kumpul dengan manusia niku Pak, 2 hal kudu disiapno. Antara mendapat celaan dengan pujian. Iku nggak usah heran. Nek orang memuji itu kemungkinan besar karena senang. Kalau orang mencela identik mboten senang. Itu sudah biasa hidup di masyarakat itu. Nek dicela orang itu belum tentu salah. Dicintai orang itu belum tentu benar. Saged dipahami ini? Ini kamus kehidupan. Lah nek sampean kalau nglakoni bener, wedi diomong wong, akhirnya sampean kok gak berbuat-buat. Soalnya wong kabeh wong iku iso ngomong. Saya sampean mau pindah kemana? Yang kumpul orang yang gak bicara. Ya kumpul dengan tuna. Ono tak komunitas khusus masyarakat tunawicara ngoten. Itu makanya kudu duwe prinsip-prinsip sing kados ngene. Kalau yang saya lakukan ini benar, orang komentar, monggo komentar. Jangankan kita seperti ini. Rasulullah SAW dibicarakan, dicela, dihujat, dicaci. Bukankah Rasul itu sudah sempurna akhlaknya? Nek nuruti omongi wong gak dadi wong. Saged dipahami iki. Ojo sungkan dengan kebenaran. Jangan sungkan menolak kebatilan. Saged dipahami ini. Saged dipahami ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah akan kita kupas rinciannya bagaimana kita memperbaiki 10 kesalahan ini. Insya Allah di kajian yang akan datang kita akan membahas materi tersebut untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam akidah, dalam ibadah maupun dalam muamalah. Melalui majelis taklim ini kita harapkan perbaikan diri dan kebaikan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga membawa kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat kita. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.